alternatif. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Bintang Davina Lauren, absen 6. Nama saya Najla Maisun, absen 26. Nama saya Silva Maratus, absen 60. Nama saya Raffi Zulfat Wijaya, absen 5. Nama saya Muhammad Abuzar, absen 19. Nama saya Muhammad Muhammad absen 22. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan membacakan judul praktek eksperimen kelompok saya yang berjudul energi alternatif dari buah-buahan. B. Tujuan pembelajaran. Yang pertama itu ada A. Peserta didik dapat memahami konsep energi alternatif. Yang B itu peserta didik dapat membuat sel baterai sederhana menggunakan buah-buahan. Dan yang terakhir C. Peserta didik dapat mengamati dan menjelaskan cara kerja energi alternatif dari buah-buahan untuk menyalakan bola lampu kecil. Surat An-Nahl ayat 11 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Yumbitu lakum bihi zar'a waz-zaytuna wan-nakhila wal-a'naba wa min kulli thamarat. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Yang artinya, dengan air hujan itu, dia menumbuhkan untuk kamu tanaman-tanaman, zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir. Surah An-Nahl ayat 11 mengajarkan bahwa Allah menumbuhkan berbagai tanaman bermanfaat sebagai tanda kekuasaannya dan sumber daya bagi manusia. Dalam konteks energi alternatif, ayat ini menunjukkan bahwa tumbuhan dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan yang perlu dijaga dan dikembangkan dengan bijak sesuai petunjuk Allah. Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ayat ini menegaskan bahwa manusia diberi tanggung jawab untuk mengelola dan menjaga bumi dengan bijaksana, termasuk menggunakan sumber daya alam secara berkelanjutan. Prinsip ini dapat dihubungkan dengan penggunaan energi alternatif yang ramah lingkungan sebagai bentuk ketaatan terhadap tugas menjaga ciptaan Tuhan. Hipotesis atau dasar teori, jika buah-buahan yang memiliki kandungan asam tinggi seperti jeruk, lemon, atau nanas digunakan sebagai sumber energi dalam sel galvanis sederhana, maka buah-buahan tersebut dapat menghasilkan tegangan listrik yang cukup untuk menyalakan perangkat elektronik berdaya rendah seperti lampu LED. Hipotesis ini didasarkan pada fakta bahwa asam dalam buah dapat berfungsi sebagai elektrolit yang menggerakkan aliran elektron ketika disusun dalam rangkaian dengan elektroda yang tepat, sehingga memungkinkan terjadinya reaksi kimia yang menghasilkan energi listrik. Nah, jadi di sini saya akan menyebutkan alat dan bahan untuk praktek tersebut, yaitu yang pertama ada 5 buah jeruk keprok, yang kedua itu ada 6 kabel penghubung, yang ketiga itu ada 6 klip buaya, yang keempat itu ada 5 paku galvanis, yang kelima ada 5 koin tembaga, yang keenam ada bola lampu LED kecil yang 1,5 volt. Ya, bahan yang terakhir pisau untuk melobangi buah tersebut. Langkah-langkah eksperimen. Pertama, persiapan buah. Potong sedikit bagian atas jeruk untuk membuat permukaan rata. Tekan-tekan buah dengan lembut untuk melonggarkan jus di dalamnya. Yang kedua, memasang elektroda. Tusukkan paku zinc ke dalam satu bagian buah dan kepingan tembaga ke bagian yang lain. Pastikan kedua bahan tidak bersentuhan. 3. Menghubungkan kabel. Gunakan klip buaya untuk menghubungkan paku zinc dari satu buah kepada kepingan tembaga buah yang lain. Ulangi langkah ini untuk semua buah. 4. Menyalakan bola lampu. Setelah semua buah dihubungkan, sambungkan bola lampu LED kecil kepada elektroda bebas di ujung rangkaian buah. Pastikan polaritas sambungan benar. 5. Pengamatan. Perhatikan apakah bola lampu menyala. Jika tidak, periksa sambungan dan pastikan semua buah dihubungkan dengan benar.
G. Hasil diskusi. 1. Pengamatan. Catat apakah bola lampu menyala dan beberapa lama ia dapat menyala. Jawabannya, dari hasil percobaan, kami mengamati bahwa lampu dapat menyala terang dan bola lampu dapat menyala selama lebih dari 5 menit. 2. Diskusi. Jelaskan bagaimana buah-buahan dapat menghasilkan tenaga listrik. Diskusikan peran asam sitrat dalam buah sebagai elektrolit yang membantu perpindahan elektron antara zinc dan tembaga. Nah, jawabannya itu, buah-buahan dapat menghasilkan listrik karena cairannya bersifat elektrolit, seperti asam sitrat yang mampu mengantarkan ion. Ketika dua logam berbeda, misalnya seng dan tembaga, ditancapkan ke dalam buah, terjadi reaksi redoks, yaitu seng mengalami oksidasi melepaskan elektron. Sementara tembaga mengalami reduksi, yaitu menerima elektron. Aliran elektron melalui kabel luar inilah yang menghasilkan arus listrik. Asam sitrat berperan penting karena terionisasi menjadi ion H+, yang membantu perpindahan muatan di dalam larutan sehingga reaksi listrik dapat berlangsung lebih efektif. H. Kesimpulan. Buah yang lebih asam menghasilkan listrik lebih besar karena kandungan asam sitratnya berfungsi sebagai elektrolit yang mempercepat perpindahan ion antara logam seng Zn dan tembaga Cu. Semakin tinggi keasaman buah, semakin banyak ion yang terbentuk, sehingga aliran elektron dan tegangan listrik yang dihasilkan juga meningkat. Potensi dan manfaat. Pemanfaatan energi alternatif dari sumber alami seperti buah, matahari, angin, dan biomasa dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, menekan polusi, serta menjaga kelestarian lingkungan melalui penggunaan energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Sekian dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.